Jika kamu mengira bahwa dirimu hidup karena bernafas, maka sesungguhnya kamu belum pernah menyentuh arti hidup itu sendiri. Berhentilah sejenak, tarik nafasmu secara perlahan. Coba tanyakan satu pertanyaan yang pada umumnya jarang sekali berani diajukan manusia. Siapakah yang sebenarnya hidup di dalam tubuh ini? Karena di sini kita akan masuk ke wilayah yang tidak pernah dijelaskan di mimbar-mimbar umum, wilayah rahasia tubuh dan nyawa yang sebagaimana telah diwariskan dalam ajaran batin para arifillah. Salam sang sejati. Dalam ilmu hakikatullah telah diajarkan bahwa tubuh manusia tersusun dari 4 unsur: tanah, air, angin, dan api. Tanah yang membentuk daging dan tulang, air mengalir sebagai darah dan cairan, angin bergerak sebagai nafas, sedangkan api menyala sebagai panas dan daya hidup. Tapi keempat unsur ini bukanlah sumber utama kehidupan. Mereka hadir hanya sebatas wadah. Tubuh ini ibaratnya seperti lampu. Tanpa listrik, ia hanya sebatas kaca dan kawat. Dan listrik itulah yang oleh para arif disebut sebagai nyawa. Tapi apa itu nyawa? Nyawa bukan nafas, tapi rahasia Tuhan. Kesalahan terbesar manusia adalah mengira bahwa nyawa itu nafas, padahal nafas hanyalah gejala, bukan sumbernya. Dalam ajaran batin yang telah diwariskan secara turun-temurun, dikenal 4 lapisan kehidupan yang halus. Pertama, nafas. Ia keluar dan masuk. Ia bergerak. Ia bisa ditahan. Ia pun bisa berhenti. Kedua, anfas. Ia berhubungan dengan penciuman dan kesadaran instinktif. Ia masih terkait dengan tubuh. Ketiga, tanafas. Ia berada di antara 2 telinga. Ia bukan suara, tapi kesadaran diam yang mendengar. Keempat, nufus. Inilah pusat, bersemayam di jantung batin. Tidak bergerak, tidak keluar ataupun masuk, tidak lahir dan tidak mati. Nufus inilah yang disebut nyawa sejati. Dan ketahuilah, nufus tidak berasal dari tubuh, ia berasal dari Tuhan. 4 tingkatan diri dan 4 tingkatan tauhid. Para ahli hakikat memetakan perjalanan diri manusia melalui 4 tingkatannya, yang sejatinya selaras dengan rahasia kalimat tauhid. La, tubuh, syariat. Di sini manusia masih berkata, aku berbuat, masih merasa berkuasa, masih terikat amal lahiriah. Ilaha, hati, tarekat. Kesadaran di sini mulai berpindah ke dalam. Manusia mulai merasa ada yang menggerakkan aku. Ilah, nyawa, hakikat. Disinilah batas berbahaya bagi orang awam, karena yang tersisa bukan lagi aku, melainkan kesadaran murni tanpa nama. Allah, rahasia, makrifatullah. Bukan lagi hamba yang mengenal Tuhannya, tetapi Tuhan sendiri yang menyaksikan dirinya melalui hambanya. Inilah titik
di mana semua kata berhenti dan semua klaim gugur. Kemudian rahasia Muhammad batin. Dalam ilmu makrifatullah, Muhammad tidak selalu dimaknai sebagai sosok lahir semata. Muhammad adalah realitas batin. Tubuh Muhammad syariatullah, hati Muhammad tarekatullah, nyawa Muhammad hakikatullah, dan rahasia Muhammad makrifatullah. Dan para arif berkata, barang siapa yang mengenal Muhammad dalam dirinya, maka ia telah mengenal rahasia Tuhannya. Bukan berarti menyamakan diri dengan Tuhan, tetapi lenyapnya pengakuan diri, hingga yang berbicara, melihat, dan yang hidup hanyalah kehendaknya semata. Inilah implementasi daripada pengejauhan tahan sifat-sifat Tuhan. Makanya, matikanlah dirimu sebelum kamu mati. Inilah kalimat yang sering dikutip, tetapi jarang dipahami. Yang harus dimatikan bukan tubuh, bukan nafas, bukan nyawa. Karena yang harus mati adalah pengakuan diri. Selama masih ada aku yang beribadah, aku yang berzikir, aku yang mencapai makrifat, maka sesungguhnya engkau masih terhijab. Kematian sejati adalah ketika tidak ada lagi yang mengaku hidup, namun kehidupan tetap berjalan, tubuh tetap bergerak, nafas tetap berhembus, tetapi tidak ada pemiliknya. Lalu, siapakah kamu sekarang? Jika tubuhmu bukan kamu, jika nafasmu bukan nyawamu, jika pikiranmu bukan dirimu, lalu siapakah yang sedang mendengar, yang sedang menonton video ini? Duduklah, diamlah, dan biarkan rahasia itu menyingkap dirinya sendiri. Karena ilmu tertinggi bukanlah yang kamu pelajari, melainkan yang kamu sadari ketika semua pengetahuan dirimu runtuh. Demikianlah. Terima kasih telah menonton. Salam